Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Rizka Latifasari dengan NIM belakang 037. Saya Devi Febrianti dengan NIM belakang 039. Kami di sini akan menjelaskan hasil program yang telah kami kerjakan mengenai multi-client menggunakan bahasa C dengan Hop dan WebSocket. Aplikasi chat berbasis C dan WebSocket. Repositori ini berisi dua program yang menunjukkan implementasi aplikasi chat secara real-time menggunakan teknologi yang berbeda. Yang pertama ada aplikasi chat berbasis socket, C, aplikasi berbasis command line yang menggunakan socket dan fork untuk menangani banyak klien. Terdiri dari program server.c, dan client.c. Yang kedua itu ada aplikasi chat berbasis WebSocket. Aplikasi chat berbasis web yang dibangun menggunakan Node.js dan WebSocket. Terdiri dari server WebSocket, server WebS.js, dan antarmuka pengguna berbasis web, client WebS.html. Kedua aplikasi ini memberikan wawasan tentang pendekatan komunikasi real-time, baik dari sisi networking level rendah, C-Socket, maupun teknologi modern, WebSocket API. Kemudian yang pertama, aplikasi chat berbasis socket atau C. Fiturnya menangani banyak klien secara bersamaan menggunakan fork. Kemudian setiap klien memiliki username unik, mendukung pesan broadcast dan perintah untuk keluar, dan mencatat log koneksi dan pemutusan koneksi klien. Cara kerjanya, pertama, server mendengarkan koneksi klien pada port 8080, membuat proses baru untuk setiap klien yang terhubung, kemudian menggunakan soket TCP untuk memastikan transmisi data yang andal pada kliennya, menghubungkan ke server melalui soket TCP, meminta pengguna memasukkan username, dan mengizinkan pengguna mengirim pesan dan menerima respon server secara real-time. Fitur utama kode pada server, yang pertama ada soket untuk membuat endpoint komunikasi untuk server, yang kedua ada bin untuk meningkatkan soket ke alamat IP dan port tertentu, yang ketiga ada listen untuk mengatur soket dalam mode listening sehingga siap menerima koneksi masuk. Yang keempat ada accept, menerima koneksi klien dan menghasilkan soket baru untuk komunikasi. Yang kelima ada fork, membagi proses menjadi dua. Yang pertama proses induk dan kedua proses anak. Kemudian ada REST untuk menerima data dari klien. Kemudian ada send, mengirim data ke klien. Kemudian ada inet and top untuk mengubah alamat IP dari bentuk biner ke string yang dapat dibaca manusia. Yang terakhir ada close, menutup soket untuk mengakhiri komunikasi. Kemudian pada klien ada soket untuk membuat endpoint komunikasi untuk klien. Kemudian ada connect untuk menghubungkan klien ke server pada alamat dan port tertentu. Kemudian ada REST untuk menerima data dari server. Kemudian ada send, mengirim data ke server. Kemudian ada inet Python untuk mengonversi alamat IP dari format string ke bentuk biner. Kemudian ada close untuk menutup soket untuk mengakhiri koneksi. Mulai saja kita demo program. Yang pertama kita jalankan servernya terlebih dahulu. Kita mendapatkan PID 830. Kemudian jalankan klien. Masukkan username, misal Devi. Maka pada server akan muncul klien Devi terhubung dengan PID 832. Kita coba kirimkan pesan Hai. Pada server akan muncul pesan dari Devi Hai. Kemudian kita coba beberapa klien, misal Astria. Kita coba kirim pesan Halo. Maka pada server akan muncul klien Astria terhubung dengan PID 836 dengan pesan halo. Satu lagi, klien. Tes. Hai. Maka pada server akan seperti ini. Baik, selanjutnya itu untuk yang kedua, aplikasi chat berbasis WebSocket. Fiturnya itu pesan real-time menggunakan teknologi WebSocket, antarmuka web yang mudah digunakan dengan dukungan username. Yang ketiga itu pesan dikirimkan ke semua klien yang terhubung. Yang terakhir, menangani pemutusan koneksi klien dengan baik. Cara kerjanya itu untuk server, yang pertama, menyediakan server WebSocket pada port 3000, menyajikan file HTML untuk antarmuka pengguna. Yang terakhir, mengelola klien yang terhubung dan menyiarkan pesan dalam format JSON.
Yang kedua itu klien, antarmuka chat berbasis browser yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua itu menghubungkan ke server WebSocket pada WS localhost 3000. Yang ketiga, menggunakan pengguna mengatur username dan mengirim pesan. Fitur utama cloud untuk di server itu yang pertama ada HTTP create server, membuat server HTTP untuk melayani permintaan klien seperti menyajikan file HTML. Yang kedua itu FS read file, membaca file dari sistem lokal untuk dikirimkan sebagai respon HTTP. Yang ketiga websocket.server, membuat server WebSocket untuk menangani komunikasi real time antara klien dan server. Yang keempat, WSS on connection, mendeteksi koneksi baru dari klien WebSocket dan menambahkannya ke daftar koneksi aktif. Yang kelima, WS on message, mendeteksi pesan yang dikirim oleh klien dan memprosesnya seperti mengubah username atau mendistribusikan pesan ke semua klien. Client for each, mengiterasi semua klien aktif untuk mengirimkan pesan kepada mereka. Selanjutnya WSS on, close, mendeteksi penutupan koneksi dari klien dan menghapus klien tersebut dari daftar koneksi aktif. Yang terakhir itu server listen, menjalankan server HTTP dan WebSocket pada port tertentu sehingga siap menerima permintaan dari klien. Yang kedua, ada klien. Klien itu ada cons WS, new WebSocket WS localhost 3000 membuka koneksi WebSocket ke server yang berjalan di localhost pada port 3000. Selanjutnya WS on open, event yang terjadi ketika koneksi WebSocket berhasil dibuka, mencetak pesan log ke konsol sebagai notifikasi bahwa koneksi berhasil. Selanjutnya WS on message, event untuk menangani pesan yang diterima dari server, memparse pesan dalam format JSON menjadi objek JavaScript, membuat elemen tag untuk menampilkan pesan yang sudah diformat dengan username dan teks pesan, menambahkan pesan ke elemen hashtag chat, dan mengatur scroll bar untuk otomatis turun ke pesan terbaru. Selanjutnya itu ada send button, add event listener, klik. Event klik pada tombol send memicu mengambil username dari input hashtag username default anonymous, memastikan bahwa pesan tidak kosong sebelum dikirim. Jika username belum dikirim sebelumnya, mengirimkannya ke server sebagai objek JSON username. Mengirimkan pesan ke server sebagai objek JSON message, memberikan input teks setelah pesan terkirim. Baik, di sini sekarang saya akan mendemokan bagian yang berbasis WebSocket. Kita coba untuk menjalankan dulu servernya. Nah, di sini akan ditampilkan informasi tentang PID dan PPID serta server running at HTTP localhost 3000. Kita coba buka di webnya. Nah, di sini localhost 3000 sama. Kita coba. Di sini akan ada pilihan untuk memasukkan nama kita, dan mengirimkan pesan. Kita coba untuk memasukkan nama terlebih dahulu. Di sini Devi dan di sini Astria. Nah, ketika kita sudah mengetikkan username, di server akan muncul a client connect. Jadi kita udah connect di server. Kita ketikkan hi dari Devi. Nah, di sini di Astria juga muncul pesan dari Devi, hi. Kita coba Astria untuk mengetikkan halo. Nah, pesan juga akan terkirimkan ke Devi. Kita coba lihat di server. Nah, di sini ada client set username to Devi, Devi hi. Dan untuk yang Astria juga Astria halo. Kemudian untuk perbandingan aplikasinya, yang pertama fitur teknologi. Pada chat berbasis soket atau C terdiri dari soket TCP Pro. Sedangkan untuk chat berbasis WebSocket terdiri dari WebSocket, HTTP, dan Node.js. Yang kedua antarmukanya command line. Namun untuk chat berbasis WebSocket itu ada antarmuka web. Kemudian pembaruan real time-nya pada C, iya. Dan pada WebSocket juga iya sama. Kemudian skalabilitasnya terbatas per client untuk soket C. Nah, sedangkan untuk WebSocket itu tuh lebih baik event driven. Kemudian kemudahan pengaturannya membutuhkan kompilasi manual pada C. Nah, untuk WebSocket itu membutuhkan runtime Node.js. Kemudian untuk pengembangan masa depan, pertama, tambahkan enkripsi, contoh TLS atau SSL untuk komunikasi yang aman. Kedua, implementasikan autentikasi untuk validasi pengguna. Ketiga, perluas aplikasi WebSocket untuk menyimpan riwayat chat secara persisten. Dan terakhir, optimalkan server berbasis C untuk menangani lebih banyak klien secara efisien. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.